Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau tanya satu lagi. Mana yang lebih afdol ba'da sholat, ya ba'da sholat fardu maksudnya, kalau kita jamaah, mana yang lebih afdol pada saat kita sholat berjamaah? Apa membaca zikir atau musafahah? Membaca zikir atau salaman? Itu pertanyaannya. Karena saya beberapa kali melihat ada jamaah yang masbuk, waktu salam bertepatan dengan imam bersalaman, terus makmum tadi buru-buru berdiri ikut bersalaman. Karena saya pernah mengaji bahwa Nabi tidak pernah tinggal zikir setiap sholat fardu, yakni tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali. Mohon penjelasannya dari Ustadz agar kita yang sudah manula, ini buat orang-orang tua nih, yang sudah manula ini bisa ikut yang benar. Syukron billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, jadi kalau zikiran sholat itu termasuk sunnah muakkadah. Apa zikiran-zikiran yang sunnah muakkadah? Pengertian sunnah muakkadah yang hampir tidak ditinggalkan oleh Nabi. Itu sunnah muakkadah pengertiannya. Jadi zikir-zikir habis sholat fardu itu termasuk zikir sunnah muakkadah. Gimana zikir yang sunnah muakkadah? Nah, ini ingat-ingat istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, terserah 3 kali. Habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Atau Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Atau Allahu Akbar 10 kali. Kalau yang 33 kali, ya, Alhamdulillah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berikut surat-surat pendek seperti Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, berikut ayat ini semuanya sunnah muakkadah. Paham? Nah, namun dalam prakteknya boleh saat dia habis sholat nggak bangun zikir dulu, atau zikirnya sambil jalan, atau di rumah, boleh pokoknya. Yang penting habis sholat. Ya. Jadi nggak dipaksakan harus sholat, harus duduk. Ya karena kan kepentingan orang macam-macam. Ada yang habis salam perutnya mules, masa ilok dia kentut di masjid. Kan gitu, dia keluar. Atau mungkin ada hal-hal yang urgent. Paham? Nah terus, lebih afdal mana dia salaman apa zikir? Kondisiin aja Pak. Kalau kita sembayangnya, kalau masbuk kan biasanya di pojok Pak. Nah kalau di pojok kan kagak ada orang begini kita Pak. Semuanya juga pasti yang di tengah yang muter. Ya kalau kayak begitu kondisiin aja. Kalau sekiranya memang saya harus salaman karena memang udah lama belum bertemu, atau kita punya kesalahan sama makmum-makmum yang lain, ya bangun aja dulu salaman Pak. Habis salaman terusin zikirnya, enggak masalah yang kayak begitu. Cuman kalau hukum zikirnya tuh yang sunnah muakkadah, kalau salamannya emang enggak. Salaman bukan enggak sunnah, bukan. Tapi enggak sunnahnya pada saat habis sholat. Itu enggak sunnah. Salaman itu sunnah. Kalau ketemu di mana-mana sama saudara kita. Kan gitu. Ingetin itu, rentetan hukumnya itu begitu. Yang lebih disunnahkan kalau habis sholat itu zikir. Zikir. Ya zikir aja dulu. Tapi kalau sekiranya, kagak enak nih pengen salaman dulu biar dapat pahala sunnah salaman. Biar bisa gugurin dosa kalau salaman sama saudara. Ya bangun aja dulu, salaman, habis salaman duduk lagi, zikir lagi, aman.
Ini untuk zikiran-zikiran yang tadi ana sebutin. Paham? Paham? Adapun zikiran-zikiran yang memang di situ Nabi syaratkan untuk tetap pada posisi akhir sholat kita dan tidak ngomong sama orang, ya, seperti habis maghrib dan habis subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini syaratnya Nabi yusni rijlahu wala yatakallamu bighairihi. Syaratnya 2 kata Nabi, posisinya masih tetap pada posisi dan tidak hadas. Posisinya posisi akhir salat tawarruk. Yang kedua, belum siapa orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sebelum ngomong sama orang dan belum rubah posisinya, belum bangun maksudnya, belum salaman, maka orang tersebut setiap satu la ilaha illallah akan diampunkan dosanya 10, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Ini untuk salat maghrib dan salat subuh. Zikiran yang la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kalau itu memang posisinya juga kagak boleh nikung dulu. Kalau imam Ustaz Rusmin, posisinya tuh masih harus di sana. Masih harus yutni rijlahu, masih posisi terakhir salat dan enggak ngomong. Nah, maka kalau jamaah subuh nanti kita di sini, kebetulan Bapak lagi ngamalin ini, orang salaman dibiarin aja salaman. Kita jangan. Biar apa? Biar apa selesai dulu 10 itu. Gitu. Kalau diajak salaman ya salaman. Kalau dicolek-colek gitu kan orang ada yang kagak paham juga nyolek-nyolek. Kalau nyolek ngasih duit mah enggak apa-apa. Nyolek ngajak salaman ya kita salaman, Pak. Maksudnya. Ji. Kita jangan ngomong ya, angkat aja tangan kita ya salaman terusin baca. Pakai ngajakin ngomong. Lo kagak ngopi dulu. Ya ilaha illallah, tuh orang kagak ada pahamnya ya. Paham tuh? Ya. Jadi kalau sholat maghrib, sholat subuh, lagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, orang pada 10 kali, orang pada salaman, jangan ikut salaman kalau kita mau belain yang ini. Ya. Begitu juga habis sholat subuh. Jadi jangan bangun dulu. Selesaiin aja dulu itu. Kalau ada yang ngajak salaman. Tapi kalau ngomong, jangan diladen. Adanya. Diam aja dulu, biar 10. Emang syaratnya begitu. Syaratnya begitu. Maka kata Nabi, kamu sudah melakukan sesuatu yang terbaik dan kamu terbaik. Kecuali ada orang yang lakuin sama dia nambahin, kalah baik kamu. Walau itu kalau habis maghrib dan habis subuh. Itu. Jadi terus, nah. Dilaksanakannya secara jama'i apa furoda? Dilaksanakannya beramai-ramai atau sendiri-sendiri? Bebas dah. Kalau musola masjid yang biasa bareng-bareng, silakan bareng-bareng. Kalau memang sekiranya bareng-bareng, dia nggak begitu dapat khusunya, ya udah sendiri. Paham? Kalau itu kondisi nama kebiasaan kita, Pak. Orang kita itu ada yang memang kagak betah rame. Ya udah dia sendiri, bacain diri. Orang mau kemana dia sendiri aja. Ada orang kita juga yang memang nggak semangat kecuali dengan rame-rame. Ya udah baca rame-rame, bareng, paham? Kemudian kalau yang namanya zikir sholat itu kenceng apa sir? Ya boleh kenceng, boleh sir. Maka ulama ini saya ingat pelajaran saya, 2 ulama. Yang pertama Al-Imam Al-Hanafi dengan mazhabnya Al-Imam Al-Hanafi. Yang kedua Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Az-Zahiri, mazhab Zahiri. Yang ketiga Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau termasuk ulama-ulama juga sebagian Hanabilah, ulama-ulama yang mensunnahkan atau menetapkan bahwa zikir habis sholat afdolnya jahar. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Jahar, kencengin. Astagfirullahal. Dasarannya satu riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, kami mendengar suara terangkat di zaman Nabi zikir setelah sholat. Maka ini kayak Imam Al-Hanafi dengan mazhabnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri, juga Imam Ibnu Taimiyah ya, menetapkan jahar. Nah, kalau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kita nih, juga Ba'dul Hanabilah, mazhab Hambali maksudnya. Mereka mengatakan bahwa zikir habis sholat itu afdolnya sir. Maksudnya sir, kagak ada suaranya, udah diri-diri. Ya kalau mau jamaah tapi pelan-pelan. Ya kalau sir udah kagak bisa jamaah dah. Paham gak kira-kira? Jadi dari pendapat ini, dari pendapat ulama-ulama yang semuanya memiliki dasaran-dasaran yang sahih dari Nabi kita dan para sahabat, boleh pilih dan boleh kondisikan sama kondisi kita masing-masing. Bang Ulo nggak demen sir, kalau sir ngantuk kencengin, tapi juga kenceng ya jangan ganggu orang. Mentang-mentang kenceng, kuping sebelah kagak enak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah. Orang kalau makan uli sama tape, kalau makan tapenya doang begitu itu. Makan ulinya doang. Paham kira-kira? Ya udah, kalau zikir sholat begitu aja. Nih kan nanti kan Isya. Ya mau zikir bareng-bareng ya silakan. Yang penting jangan ditinggalin tuh zikir. Aku kagak mau zikir bareng-bareng, kagak mau kenceng, kagak juga bareng di masjid. Gue mau pulang. Ya pulang di rumah zikirnya lebih mantep mungkin kalau di jalanan, kalau di rumah. Udah kalau yang kayak begitu mah jangan buruk sangka satu sama lain di antara kita umat Rasulullah. Ini asal ada orang yang kencengan dikit zikir enak. Atau ada orang yang habis salat assalamualaikum pulang jalan langsung enak. Mana ada akurnya kita? Sama yang zikir kita enak, sama yang bangun enak, jangan. Intinya mah kita sepakat yang namanya salat jamaah di masjid itu lebih afdol, titik dah. Adapun dia mau zikirnya sunnah muakkadah, mau dilaksanakan di sini boleh, mau dilaksanakan di jalan boleh, mau dilaksanakan di rumah boleh. Jangan di sini bangun nyampe rumah nonton TV. Mana zikirnya? Mendingan di sini kalau begitu. Bener gak? Tahu aja. Gue udah gatal kaki gue ini. Kira-kira paham gitu?